Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Agus Loreti, NIM E1E019329. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas saya, yaitu mengenai refleksi materi dari materi 1 sampai materi ke-6. Yang pertama yaitu penelitian studi kasus. Studi kasus diartikan sebagai studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang, atau unit yang bertujuan untuk menggeneralisasi beberapa unit. Penelitian studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian, percobaan atau eksperimen proyek, pariwisata, dan analisis. Yang kedua yaitu tujuannya. Secara umum, tujuan penelitian studi kasus adalah: pertama, menggambarkan situasi individu. Kedua, mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus yang diteliti. Yang ketiga, menganalisis kasus-kasus menggunakan konsep-konsep teoris yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Dan yang terakhir yaitu merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik. Yang pertama, menempatkan objek penelitian sebagai kasus. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data. Dan yang terakhir, menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Kemudian, pemilihan sampel dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu purposive sampling, dan yang kedua yaitu snowball sampling. Kemudian, pengumpulan data dapat dilakukan dengan melalui pertama wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan focus group discussion. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Selanjutnya yaitu perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Di sini saya akan menyampaikan secara singkat, yaitu yang pertama, desain penelitiannya. Kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat dikembangkan selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Perbedaan observasi partisipan dengan non-partisipan. Dari segi pengertian, observasi partisipan adalah sebuah bentuk metode untuk melakukan pengamatan yang mana para pengamat turut serta atau menjadi bagian dari kehidupan orang yang akan menjadi subjek observasi atau pengamatan. Sedangkan observasi non-partisipan adalah sebuah bentuk metode untuk melakukan pengamatan yang mana pengamat tidak termasuk ke dalam sebuah kehidupan subjek pengamatan dan pengamat berkedudukan sebagai seorang observer dan hanya akan melakukan pengamatan. Kemudian pada materi ketiga yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Teknik pertama yang digunakan adalah teknik observasi. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara meneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi interaksi pembelajaran, tingkah laku anak, dan interaksi anak dengan lingkungannya. Alat yang digunakan dalam pengamatan ini adalah lembar pengamatan, checklist, catatan kejadian, dan lain-lain. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Secara umum, observasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, observasi partisipan. Observasi partisipan adalah apabila orang yang melakukan observasi turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang diobservasi. Kemudian yaitu yang kedua, observasi non-partisipan. Merupakan suatu proses pengamatan observer tanpa ikut dalam kehidupan orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat. Kemudian yang kedua yaitu interview.
atau wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara sendiri dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telepon. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara mendalam atau in-depth interview, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanggung jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disampaikan sebelumnya, sehingga suasananya hidup dan dilakukan berkali-kali. Kemudian wawancara terarah atau guided interview, di mana penelitian menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung, atau peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Teknik angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Jenis-jenis angket menurut cara penyampainya ada dua. Yang pertama yaitu angket langsung atau informasi tentang dirinya sendiri. Yang kedua yaitu angket tidak langsung atau informasi tentang orang lain. Kemudian yang keempat yaitu pemeriksaan catatan atau dokumentasi. Adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa surat, catatan, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Kemudian pada materi keempat yaitu mengenai penelitian analisis dokumen atau analisis konten. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Laswell yang memelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis kemudian diberi interpretasi. Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Kemudian tujuan dari analisis isi antara lain menggambarkan karakteristik pesan, kemudian menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Kemudian proses penelitian analisis konten. Yang pertama yaitu penetapan desain atau model penelitian. Yang kedua, pencarian data pokok atau data primer. Dan yang terakhir yaitu pencarian pengetahuan kontekstual. Baik, selanjutnya di materi kelima ada penelitian etnografi. Penelitian etnografi sendiri adalah metode kualitatif di mana peneliti mengamati dan berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka. Tujuannya yaitu penelitian etnografi untuk menggambar budaya atau subkultur dengan serinci mungkin, termasuk bahasa, adat, istiadat, nilai-nilai, upacara, keagamaan, dan hukum. Kemudian proses dari penelitian etnografi. Siklus penelitian etnografi mencakup 6 langkah. Yang pertama yaitu pemilih proyek etnografi. Yang kedua yaitu pengajuan pertanyaan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data, dan yang keempat perekaman data, kelima analisis data, dan yang terakhir yaitu penulisan laporan. Adapun jenis-jenis penelitian etnografi, yang pertama etnografi realis, yang kedua studi kasus, yang ketiga etnografi krisis. Kemudian teknik penelitian etnografi, yang pertama yaitu holistik. Artinya, peneliti harus memiliki empati dan melakukan identifikasi terhadap sekelompok. Mereka harus hidup seperti orang lokal. Kemudian, semiotik, yaitu peneliti memeriksa bentuk simbolis yang digunakan oleh orang-orang dan menganalisisnya sehubungan dengan seluruh budaya yang berkembang dalam suatu kelompok. Kemudian, kritis. Artinya, peneliti mencoba mengungkapkan apa yang biasanya tersembunyi dan tidak terucap dalam budaya dan mencari pada asumsi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.